Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Salsabila akan menjelaskan mengenai fenomena remaja wibu di Indonesia. Yang akan dibahas adalah mengenai apa itu wibu, yang kedua apa itu anime, dan yang terakhir hasil wawancara dengan narasumber. Oke, yang akan dibahas pertama kali, apa sih itu wibu? Kata wibu berasal dari kata bahasa Inggris wibu yang berkonotasi sebagai orang yang non-Jepang yang terobsesi secara berlebih kepada budaya dan gaya hidup Jepang. Wibu merupakan istilah yang berkembang sebagai sebuah deskripsi untuk individu yang merasa sangat Jepang dan berperilaku seperti berada di Jepang. Secara umum, penyematan julukan wibu kepada penggemar anime tidaklah salah namun juga kurang tepat apabila dikatakan hanya menggemari anime. Wibu merupakan seorang yang menggemari budaya Jepang mulai dari hiburan termasuk anime, musik dan film, budaya Jepang serta gaya hidup ala Jepang. Nah, wibu itu seperti itu teman-teman. Selanjutnya, apa itu anime? Dari tadi kita bahas anime. Anime merupakan animasi asal Jepang yang sangat terkenal dan merupakan bagian pop kultur Jepang yang berasal dari kata animation dan dalam penyebutan Jepangnya menjadi animation, kemudian disingkat menjadi anime. Anime memiliki fokus pada animasi bergerak yang berwarna serta memiliki karakter berupa manusia, hewan, monster, siluman, dan lain sebagainya. Daya tarik anime terletak pada penceritaannya yang menuangkan fantasi dan imajinasi yang tabu terjadi di dunia nyata. Nah, itu dia anime. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada tahap wawancara bersama narasumber A, yaitu teman saya sendiri yang namanya tidak ingin disebutkan. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa tanggapan Anda tentang budaya Jepang dan sebutkan alasan yang membuat Anda menyukainya. Tanggapan saya untuk budaya Jepangan ini mungkin ada good and bad influence untuk beberapa remaja dan anak-anak di Indonesia. Contohnya contoh bad influence-nya seperti membuat anak-anak menjadi introvert dan jarang bersosialisasi, membuat anak-anak dan remaja sering berimajinasi dengan pikirannya sendiri. Lalu untuk good influence-nya mungkin membuat anak-anak dan remaja-remaja di Indonesia lebih mengenal budaya-budaya dari Jepang. Walau nggak semuanya, tapi ada beberapa yang bisa membuat atau menjadikan dapat mendidik anak-anak dan remaja di Indonesia. Dan alasan saya menyukainya adalah karena anime atau kartun dari Jepang itu sudah menemani saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga menyukai beberapa anime-anime lama dan beberapa film-filmnya juga sangat bagus. Ya, seperti itu. Oke, good. Pertanyaan kedua, kenapa budaya Jepang ini menjadi salah satu pilihan dibanding dengan budaya lain? Mengapa kamu memilih menyukai budaya Jepang ketimbang budaya-budaya lain seperti K-pop dan lain-lain? Nomor 2, kenapa budaya Jepangan ini jadi salah satu pilihan dibandingkan dengan budaya lain? Mungkin tidak menjadi salah satu pilihan, tetapi saya memilih budaya Jepangan karena saya menyukai beberapa budaya-budaya di sana seperti racing, midnight racing, lalu film-film, lalu kartun-kartunnya. Itu yang membuat saya suka dengan budaya Jepangan. Walaupun budaya Jepangan bukan salah satu pilihan saya. Nah, pertanyaan ketiga adalah, bagaimana tanggapan Anda apabila budaya Jepang ini tidak pernah masuk ke Indonesia? Apa tanggapan Anda kalau budaya Jepangan ini nggak masuk ke Indonesia? Ya, bagi saya tidak ada masalah sih, karena saya tidak terlalu menyukai juga. Mungkin suka beberapa anime dan filmnya, tetapi tidak terlalu hyping bahwa anime adalah segalanya, budaya Jepang adalah segalanya, tapi tidak. Bagi saya biasa aja. Pertanyaan terakhir adalah, selama menjadi penggemar Jepangan, apakah pernah mengalami krisis identitas atau kesulitan dalam bersosialisasi? Dan jika pernah, kenapa tuh alasannya? Untuk pertanyaan nomor 4, mungkin kalau dijawab jujur, pernah. Walau sekarang sudah tidak terlalu, walaupun masih mageran.
Cuman anime bad influence anime bagi saya adalah membuat saya malas gerak, malas jalan, malas kemana-mana. Kecuali adalah yang penting nggak ada kesulitan dalam sosialisasi, cuman membuat saya lebih mager untuk kemana-mana itu ya. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai wibu, anime, dan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang wibu. Sampai sini saja. Arigato gozaimasu.